Di sebuah perbukitan tenang di Galilea, ada sebuah desa kecil yang pada abad pertama hampir tidak dikenal dunia. Namanya Nazaret. Bukan kota besar, bukan pusat kerajaan, bukan wilayah terkenal. Hanya sebuah pemukiman sederhana yang dihuni beberapa puluh hingga beberapa ratus jiwa kampung kecil Yahudi dengan kehidupan sehari-hari yang sangat sederhana. Disinilah, menurut tradisi dan kesaksian sejarah, Maria dan Yusuf tinggal sebelum kelahiran Yesus. Tempat itu bukan legenda kosong, bukti-bukti arkeologi di Nazaret hari ini menunjukkan bahwa desa itu benar-benar ada pada masa Yesus hidup. Pada tahun 2009, sekelompok arkeolog yang bekerja di bawah Sisters of Nazareth Convent, tepat di dekat Basilika Kabar Sukacita, menemukan sesuatu yang mengubah pandangan dunia. Di bawah bangunan biara itu, mereka menemukan sebuah rumah dari abad pertama Masehi, rumah bergaya courtyard house. Sebagian digali dari batu pegunungan, sebagian dibangun dengan dinding batu. Di dalamnya ditemukan gerabah rumah tangga, bejana batu yang biasa digunakan keluarga Yahudi untuk menjaga kemurnian ritual, alat pemintal benang, ruang penyimpanan, dapur sederhana, dan struktur pintu serta jendela. Semua artefak ini membuktikan adanya kehidupan keluarga biasa. Kehidupan nyata, bukan mitos atau dongeng. Tradisi Kristen kuno sejak abad keempat menyebut bahwa di tempat ini berdiri rumah masa kecil Yesus. Karena itu, pada zaman Bizantium, sebuah gereja kuno dibangun di atas lokasi ini, tanda penghormatan generasi awal percaya bahwa disinilah tempat tinggal keluarga Maria dan Yusuf. Hari ini, para arkeolog mengatakan, tidak ada prasasti yang menuliskan nama Maria atau Yusuf. Tetapi rumah ini cocok secara lokasi, cocok secara struktur, cocok secara zaman, dan cocok dengan tradisi paling awal tentang kehidupan keluarga kudus. Jadi, meski bukan kepastian matematika, banyak ahli menilai bahwa kemungkinan rumah ini adalah rumah keluarga Yesus sangat kuat dan realistis. Bayangkan suasana hari-hari di rumah itu. Di pagi sunyi, Maria menumbuk gandum, memasak makanan sederhana, dan memintal benang, pekerjaan sehari-hari yang dibuktikan oleh artefak arkeologis. Yusuf bekerja sebagai tukang kayu dan tukang batu, profesi yang umum di Galilea pada masa itu, membangun rumah dan peralatan untuk masyarakat sekitar. Mereka hidup sederhana tanpa kemegahan, tanpa perhatian dunia. Dari rumah kecil berbatu inilah kabar terbesar dalam sejarah umat manusia dimulai. Di tempat ini, Maria menerima pewartaan malaikat. Di rumah ini, mereka menanti kelahiran anak yang dijanjikan. Ketika Kaisar Agustus memerintahkan sensus, Maria dan Yusuf meninggalkan rumah kecil di Nazaret menuju Bethlehem. Dan di sana, di kota kecil itu, Yesus lahir. Tetapi rumah Nazaret tetap tinggal menjadi saksi bisu, menjadi titik awal perjalanan keselamatan dunia. Waktu berlalu, abad berganti. Rumah itu pernah terkubur, hilang di bawah tanah. Namun kini, ia kembali berbicara melalui batu-batu tuanya, melalui temuan ilmiah, dan melalui kesaksian sejarah. Nazaret mengingatkan kita bahwa Tuhan bekerja melalui hal-hal kecil, tempat sederhana, dan orang biasa. Di rumah kecil ini, dalam kesunyian desa Galilea, dimulai kisah terbesar yang pernah dikenal manusia. Hari ini, Nazaret dapat dikunjungi. Pengunjung dapat melihat Basilika Kabar Sukacita, salah satu gereja terpenting di dunia. Sisters of Nazareth Convent, dengan sisa rumah abad pertama. Nazareth Village, rekonstruksi kehidupan abad pertama yang sangat akurat. Semua ini memberi pengalaman nyata, bukan sekadar membaca, tetapi melihat jejak sejarah yang hidup. Dari rumah sederhana di Nazaret, Tuhan memulai rencana keselamatan besar bagi dunia. Rumah itu mungkin tanpa nama, tanpa kemegahan. Tetapi di sanalah cinta Tuhan mengambil bentuk manusia. Nazaret, rumah Maria dan Yusuf. Tempat lahirnya harapan bagi seluruh umat manusia.